Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi dengan pelajaran fisika. Masih dengan saya, Bu Zahro. Untuk materi kali ini, lanjutan dari materi besaran dan pengukuran. Masih dalam 1 KD, yaitu KD 3.1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang notasi ilmiah, angka penting, aturan pembulatan, dan yang terakhir vektor. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam masing-masing ilmiah. Yang pertama, apa notasi ilmiah? Notasi ilmiah itu digunakan untuk mempersingkat bilangan yang terlalu panjang. Nah, mempersingkatnya bagaimana? Mempersingkat dalam bentuk ilmiah. Nah, bentuknya seperti ini. A kali 10 pangkat N. Di mana nilai A di sini harus lebih besar dari 1, kurang dari 10. Kalau A-nya di sini ditulis 0,9, boleh apa tidak? Tidak, karena 0,9 kurang dari 1. Di sini syaratnya harus lebih dari 1 dan kurang dari 10. Terus N di sini apa? N adalah bilangan bulat. Untuk lebih memahaminya, kita akan langsung ke contoh soal. Nomor 1, Bu Zahro punya bilangan ini. 2, 3, 4, nolnya ada berapa? Ada 9. Nah, bagaimana cara mengubah bilangan ini ke dalam bentuk notasi ilmiah? Nah, yang pertama, yang perlu diingat, A di sini lebih besar dari 1. Ini kan di belakang sebenarnya ada koma. Komanya ini harus digeser sampai angkanya di antara 2 dan 3 karena harus lebih besar dari 1, berarti 2 koma. Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti berapa hasilnya? 2,34 dikali 10 pangkat 11. 11 tadi dari hasil ini. Selanjutnya, jika bilangannya berbentuk desimal 0, bagaimana, Bu? Masih tetap sama. Angka A di sini harus lebih besar dari 1, berarti komanya nanti harus digeser sampai berada di antara 7 dan 1. Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti berapa? 7,18 dikali 10 pangkat negatif 8. Kenapa negatif? Karena bilangannya ini bilangan desimal, jadi pangkatnya negatif. Oke anak-anak, nah ini ada beberapa contoh, nanti bisa kalian lanjutkan sendiri. Ada nomor 3, 4, dan 5. Selanjutnya, ini ada latihan mandiri. Nanti ini silakan dikerjakan di bukunya masing-masing. Oke, lanjut ya. Selanjutnya yaitu angka penting. Nah, di sini kita akan membahas apa saja syarat suatu bilangan yang termasuk angka penting. Yang pertama, aturan angka penting yang pertama yaitu
semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, nah ini ada 67,8. Kesemuanya adalah bukan angka 0. Berarti bilangan ini ada 3 angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Maksudnya bagaimana? 0 ini yang diapit angka bukan 0 termasuk angka penting juga. Berarti bilangan ini ada 5 angka penting. Selanjutnya, angka 0 yang terletak di kiri angka bukan 0 baik sebelum atau sesudah koma adalah bukan angka penting. Contoh 0,007. 0 yang di sini itu bukan angka penting. Di sini yang termasuk angka penting hanya angka 7 saja. Jadi bilangan ini hanya mempunyai 1 angka penting. Selanjutnya, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0 tanpa tanda desimal adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus. Contoh, 280.000. Ini ada berapa angka penting? 2. Mana saja? Angka 2 dan 8. 0 yang di sini itu bukan angka penting. Tapi kalau yang bawah beda lagi karena ada garis bawah ini, berarti sampai di sini kita ngitung angka pentingnya. Berarti ada berapa? 5. Mana saja? 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya, semua angka di sebelah kanan tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 14,00. Berapa angka penting? 4. Nah, 0-nya di sini juga termasuk angka penting karena dia mengikuti angka bukan 0. Kalau yang bawah 0,003200. 0 yang sebelum dan sesudah koma ini bukan angka penting, tapi 0 yang di sampingnya angka bukan 0 termasuk angka penting juga. Berarti bilangan ini ada 4 angka penting. Ya, anak-anak bisa dipahami ya sampai di sini. Selanjutnya, aturan pembulatan. Ini ketika SMP, MTS, insya Allah sudah pernah dibahas ya. Sekarang Bu Zahra cuma mengingatkan untuk aturan pembulatan. Yang pertama, angka yang lebih besar dari 5 dibulatkan ke atas. Contoh 76,58 dibulatkan menjadi 76,6. Kenapa? 8 lebih besar dari 5. Jadi ini dibulatkan ke atas, atasnya 5 itu 6. Selanjutnya, angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Contoh 76,54. 4 ini kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Ke bawah itu maksudnya bukan ke bawah 4, tapi tetap di 5. Jadi 76,5. Jika angkanya tepat 5 bagaimana, Bu? Ini aturan yang ketiga. Jika tepat angka 5, lihat bilangan sebelumnya. Jika bilangan sebelumnya ganjil, maka dibulatkan ke atas. Contoh 76,35 dibulatkan menjadi 76,4 karena ini 5, 3 ini ganjil. Dibulatkan ke atas, atasnya 3, 4. Dan jika bilangan sebelumnya genap, maka dibulatkan ke bawah. 76,25 dibulatkan menjadi 76,2. Kenapa? 5 ini pas 5, 2 angka genap. Jadi ini tetap 76,2. Selanjutnya ada aturan berhitung dengan angka penting.
Yang pertama untuk penjumlahan dan pengurangan. Bagaimana syaratnya? Hasil operasi penjumlahan dan pengurangan dengan angka penting hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Angka taksiran itu apa, Bu? Angka yang paling belakang dari suatu bilangan. Kita bahas yang pertama untuk penjumlahan. Ini ada bilangan 678,234. Angka 4 termasuk angka taksiran. Ini 21,76. 6-nya termasuk angka taksiran. Setelah dijumlah, ketemu hasilnya ini. 699,994. Taksirannya ikut turun. Berarti hasil akhirnya ini punya 2 angka taksiran. Boleh apa tidak? Tidak, karena tadi syaratnya hanya boleh ada 1 angka taksiran. Maka hasil perhitungannya harus dibulatkan menjadi berapa? 4 lebih kecil dari 5, berarti dibulatkan ke bawah, berarti tetap 9. 699,99 cm, hanya punya 1 angka taksiran. Selanjutnya untuk pengurangan sama syaratnya. Ini angka taksiran ketika dikurangi ini punya 2 angka taksiran. Tidak boleh, hanya boleh 1 angka taksiran, maka harus dibulatkan. Jadi berapa, Bu? 6 lebih besar dari 5, berarti dibulatkan ke atas. 568,3. Selanjutnya untuk perkalian dan pembagian. Syaratnya apa? Hasil operasi perkalian dan pembagian mempunyai jumlah angka penting yang sama. Ingat-ingat, yang sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Jadi misalkan ada 2 dan ada 5 angka penting yang dijumlahkan, berarti hasil akhirnya harus mengikuti yang paling kecil, yang paling sedikit, yaitu 2 angka penting. Ini contoh lebih jelasnya. 34,231 berapa angka penting? 5. 0,25 2 angka penting. Setelah dikalikan, hasilnya mempunyai 6 angka penting. Nah, sesuai aturan harus mempunyai jumlah angka penting terkecil. Berhubung 5 dan 2 ini yang paling kecil 2, berarti hasil perhitungannya harus juga mempunyai 2 angka penting, berarti dibulatkan menjadi berapa? 8,6 kg. Untuk pembagian juga hampir sama. Ini ada 5 angka penting. Ini 1 angka penting. Ketika dibagi, hasilnya mempunyai 5 angka penting. Nah, berhubung yang terkecil itu 1 angka penting, berarti hasilnya ini harus punya 1 angka penting. Berarti harus dibulatkan jadi berapa? 0,2 kg. Selanjutnya, untuk pemangkatan dan penarikan akar. Syaratnya apa? Hasil akhir harus mempunyai jumlah angka penting yang sama dengan angka penting bilangan yang dipangkatkan atau ditarik akarnya. Contoh, untuk perpangkatan, ini berapa angka penting? 3. Setelah dipangkatkan 3, ketemu hasilnya ini, ternyata ini ada 8 angka penting. Nah, berarti harus diubah untuk menjadi 3 angka penting. Dibulatkan menjadi berapa? 14,7 cm pangkat 3. Selanjutnya, untuk penarikan akar, masih sama syaratnya. Akar 2,56 berapa hasilnya? Ini 3 angka penting. Hasil akhir juga harus 3 angka penting. 1,6 masih 2 angka penting. Biar menjadi 3 angka penting harus ditambah 0. 1,60 cm pangkat 3. Ini menjadi 3 angka penting sama.
Oke, anak-anak bisa difahami ya untuk aturan perhitungan dengan angka penting. Selanjutnya yang terakhir yaitu tentang konversi satuan. Ini beberapa konversi satuan. Ini faktor pengalinya mulai 10 pangkat 18. Itu nama awal satuannya eksa, simbolnya E besar, sampai ini yang 10 pangkat min 18 itu ato, simbolnya A. Nah, ini nanti kan sekarang zamannya gadget, aplikasi kan ada nanti kilobyte, megabyte, gigabyte, tera, dan seterusnya. Nah, nanti di sini kita akan belajar mengkonversi satuan. Contoh. Nah, ini yang pertama ada 4 gigameter jadi berapa meter? Giga tadi 10 pangkat 9, berarti 4 kali 10 pangkat 9 meter. Selanjutnya ada 3 pikowatt. Piko tadi 10 pangkat min 12, berarti ini 3 kali 10 pangkat min 12 watt. Dan ini ada beberapa contoh yang bisa dicoba sendiri di rumah. Fisika itu semakin banyak mencoba akan semakin hafal, ingat, dan semakin jago dalam fisika. Selanjutnya vektor. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Selanjutnya ini vektor itu digambarkan dengan anak panah, di mana panjang anak panah menunjukkan besar vektor dan arah anak panah menunjukkan arah vektor. Ini contoh vektor. Ini pangkal panah, ini ujung panah, ini menunjukkan arahnya. Resultan vektor atau penjumlahan vektor. Untuk vektor yang segaris, yang pertama, jika dua vektor ini arahnya sama, maka resultannya F1 tambah F2. Jika ini pengurangan atau vektornya berlawanan arah, maka resultannya F1 yang ke kanan min F2 yang ke kiri. Atau lebih gampangnya ini F1 ditambah min F2, ke kiri itu min. Resultan vektor yang membentuk sudut. Nah, ini ada F1, kemudian ini F2 membentuk sudut theta. Resultannya adalah nih, untuk vektor yang searah resultannya akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Selanjutnya, untuk yang selisih vektor sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat min 2 kali F1 kali F2 kali cos theta. Demikian untuk pembahasan tentang notasi ilmiah angka penting dan vektor. Semoga bermanfaat.